morning Indonesia yang lagi musim hujan nih. Jangan sedih fams, baru pertengahan Oktober nih. Jadi sabar-sabarin aja deh ngadepin hujannya. Yang penting nih, persiapkan diri kita sebaik mungkin ketika menghadapi musim hujan kayak sekarang fams. Termasuk perlindungan buat menjaga kesehatan kita. Spesial untuk hari ini ya fams, Joy punya berbagai jurus sakti untuk melindungi badan kita, terutama dalam menghadapi musim hujan, biar nggak cepet ngedrop. So, are you ready? Let's check this out. Ragam Indonesia. Bayangin ya fams, pas lagi hujan, pas sambil menyantap makanan berkuah yang anget. Waduh, asli tuh surga banget fams. Nih, Joy kasih nih ya yang anget-anget, namanya sop fosil. Tapi ini bukan terbuat dari fosil purbakala ya. Ada juga nih minumannya yang disebut dengan wedang fosil. Terbuatnya dari aneka rimpang atau empon-empon yang jadi senjata nenek moyang kita tuh untuk menghangatkan tubuh. Sop fosil dan wedang fosil ini fams merupakan hidangan khas dari kota Kudus, Jawa Tengah. Kalau lagi musim hujan kayak sekarang nih, sajian ini wah pas banget nih buat bikin hangat. Rahasia sop fosil terletak pada sumsum putih yang ada di dalam tulang ini fams. Sekali seruput, wih enaknya bikin lupa diri. Jadi sebaiknya memang disantap pas lagi anget-angetnya nih fams, biar sumsumnya gak menggumpal. Sekarang kita buat sopnya dulu ya fams. Bahan-bahannya kurang lebih ya sama lah dengan bahan sop pada umumnya. Yang bikin beda adalah tulang kaki sapi ukuran besar yang disebut fosil. Nah, yang bikin beda lagi nih, bawang sebagai bumbunya ini nggak langsung dihaluskan fams, tapi disangrai terlebih dahulu. Terus nantinya ini juga nggak ada tuh tumis-menumis lagi. Alright fams, sekarang giliran bikin wedang fosilnya nih. Semua bahannya nggak ada yang diulek halus. Jahe, kunyit, dan serai cukup dikeprek aja fams. Sajian berbahan rimpang atau empon-empon ini memang udah terbukti ampuh nih buat melawan virus. Tuh, udah jadi nih wedang fosilnya. Mantap lah, biar kondisi badan tetap fit selama musim hujan. Sekarang gimana rasanya fams? Pas lagi hujan-hujan, terus makan bakso kuah pedas. Semua urusan mah lewat. Apalagi kalau bakso yang kuahnya merah membara kayak gini. Nah, bakso paket komplit ini fams, ada pentol bakso dan ceker ayam yang teksturnya empuk banget. Balutan bakso yang melilit tulang rusuknya ini juga tebal banget fams. Dijamin puas deh sampai menyeruput kuah terakhirnya. Fams, kandungan gizi tulang rusuk sapi ini juga lumayan lengkap loh. Ada kalori, protein, vitamin, dan mineral. Bakso lobsternya ini juga gak kalah juara fams. Pasti gregetan deh menyantap daging lobster dari cangkangnya. So, just info aja nih ya. Dalam setiap 145 gram sajian lobster terdapat kandungan 129 kalori, 1,25 gram lemak, dan 7 gram protein. Jumlah ini udah bisa memenuhi 3% kebutuhan vitamin A harian, 9% kebutuhan kalium, dan 3% kebutuhan zat besi. Kedua menu bakso ini fams bisa kamu santap nih di warung pentol bakso ceker begal alias beli nggak gagal. Lokasinya ada di wilayah Margahayu, Bandung. Selain rusuk sama lobster, ada juga nih bakso kepiting fams. Untuk kuahnya, wah ini memang penuh cita rasa yang pedas. Bahkan kalau kurang pedas, bisa juga nih ditambahin cabai rawit. Kalau hidung lagi mampet karena habis kehujanan, wah ini jos banget nih fams. Menyantap yang pedas-pedas gini nih. Dijamin hidung langsung lega fams. Hahaha. Nah, buat kamu yang lagi nonton, sorry nih fams ya, yang satu ini bukan buat dibagi-bagi. Bercanda kok fams. Jadi sop yang ini nih namanya sop dari ekor alias sop buntut. Selain menghangatkan, sop buntut ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Kandungan gizi yang tinggi seperti protein, kalori, lemak, dan segambreng nutrisi lainnya bisa mengembalikan kesegaran tubuh yang lelah. Apalagi sop itu, wah ini juga ada di bermacam rempah alami. Gerombolan jahe, cengkeh, pala, merica, dan rempah hangat lainnya pasti nggak pernah absen fams. Tuh, perhatiin deh ukuran buntut fams. Gede banget kan?
makanya dibilangnya sop buntut gajah. Tapi namanya aja nih sop buntut gajah, aslinya sih tetap buntut sapi ya. Cuma karena ukurannya jumbo, makanya dinamain sop buntut gajah. Maklum fams, buntut sapinya langsung berasal dari sapi asal Australia yang terkenal gede-gede. So, kebayang kan? Di Australia buntut sapinya aja segede gini. Gimana buntut gajah yang asli? Fams, kalau menurut catatan sejarah, sop buntut ini bukan kuliner asli Nusantara karena udah ada nih sejak abad ke-17 di Eropa. Tapi menurut beberapa pakar kuliner, sop buntut ini punya banyak varian yang berbeda di tiap negara. Ada yang dari Korea, Tiongkok, Amerika, Eropa, bahkan sop buntut ala Indonesia ini juga ada. Nah, kalau kamu mau sop buntut yang satu ini, datang aja nih ke warung sop buntut gajah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau masih belum kenyang juga fams, ada lagi nih sop buntut versi kedua, namanya sop buntut herbal. Soal rasa sih, wah ini nggak kalah wena nih dari sop buntut yang tadi. Sesuai judulnya fams, sop buntut ini menggunakan aneka rempah, jadi layak banget nih untuk menjaga kondisi badan di musim hujan. Fams, ada cerita unik nih soal sop buntut di Indonesia. Sop buntut ini mulai dikenal oleh masyarakat luas di era tahun 70-an. Waktu itu, ada seorang staf restoran hotel yang melihat seorang pejabat lagi asik makan sop buntut di sebuah warung. Staf hotel tadi rupanya penasaran, fams. Kenapa tuh bapak doyan banget makan di situ ya? Akhirnya, diajaklah itu pemilik warung untuk menjual sop buntut di restoran hotel. Tentunya dengan modifikasi racikannya ya, fams. Wih, rupanya laris manis dong. Apalagi setelah bapak pejabat tadi tahu kabar ini, bikin pejabat-pejabat lain sampai duta besar asing makin rajin datang ke hotel untuk mencicipi sop buntutnya. Malahan nih fams, saking larisnya itu sop buntut, pihak hotel sampai ngeborong semua buntut sapi yang ada di Jakarta. Bahkan sampai harus impor dari luar negeri, sebab setiap bulannya dapat menghabiskan sekitar 2 ton buntut sapi. Gak lama berselang fams, sop buntut versi kaki 5 ini juga makin menjamur di Jakarta. Maklum deh ya, karena udah versi BPJS alias versi yang lebih merakyat. Pastinya jadi makin ngehits dong. Selain karena kelezatan daging ekornya, kuah sop buntut yang anget-anget ngangenin itu, ini juga menjadikan sop buntut ini sebagai sajian favorit saat cuaca dingin melanda. Selain makanan yang kaya kandungan herbal, ada juga nih buah yang bikin badan kita jadi kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim fams. Bahkan buah ini direkomendasikan nih sebagai salah satu buah yang mampu mencegah batuk dan pilek di musim hujan. Ini dia nih fams, buah alpukat yang pandai memikat. Nah, misi kita hari ini memetik alpukatnya mesti naik kendaraan off-road ya fams. Sekalian ngetes kekuatan jantung deh. Bukan tanpa sebab nih fams, karena alpukat yang jadi target kita kali ini berada di ketinggian 600 mdpl. Katanya sih berat satu biji alpukatnya ini bisa mencapai 1 kilogram. Sepanjang perjalanan kita akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Arjuno yang gagah banget. Yap, kebunnya memang terletak di lereng Gunung Arjuno yang ada di Desa Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seenggaknya ini ada 3 jenis alpukat yang bisa ditemui. Selain alpukat alligator yang beratnya bisa sampai 1 kg, ada juga nih alpukat jenis peluang. Alpukat jenis ini yang namanya lagi naik daun nih fams, bahkan menyaingi alpukat mentega fams. Alpukat yang juga disebut dengan Hawaii Jumbo ini punya tekstur daging yang lebih padat dan lembut. Pohonnya juga pendek-pendek tuh fams, jadi memudahkan saat dipanen. Selain itu cocok juga nih dikembangbiakan dalam pot. Udah gitu, sejak 2-3 tahun setelah proses tanam, pohonnya ini udah bisa menghasilkan buah fams. Fams, alpukat merupakan buah yang rendah karbohidrat, tapi tinggi lemak sehat. Selain itu, alpukat ini juga merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Makanya, alpukat ini menjadi salah satu pilihan untuk mencegah batuk dan pilek. Kandungan lemak sehat pada alpukat ini mampu mengurangi dan menghalangi peradangan, sekaligus meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Oh iya nih fams, selain wisata kebun alpukat, warga desa ini juga mengolah alpukat menjadi berbagai produk. Salah satunya adalah bolu alpukat. Emang enak tuh kak? Bukannya ada pahit-pahitnya gitu ya? Kok saya jadi ikut penasaran ya? Ya udah deh, langsung aja kita intip aja yuk. Secara garis besar, bolu alpukat ini nggak ada perasa alpukat buatan, tapi langsung pakai alpukat beneran.
Jadi nggak ada kimia-kimiaan tuh fams. Nah ini nih jagoannya. Biar bolunya ini nggak ada rasa pahit di ujungnya, alpukat ini cuma dipakai setengah bagian aja. Meskipun cuma dikit, dijamin deh bakal nampol banget fams. Langsung masukin loyang ya fams. Bentuknya sih bebas, seadanya yang ada di dalam dapur aja. Terus yang uniknya lagi nih fams, memanggang bolunya ini menggunakan pasir. Selama ini kita taunya pasir ini buat memasak kerupuk atau kacang ya fams. Tapi ini bisa buat memasak bolu. Karena pasir itu termasuk penghantar panas yang baik fams. Kalau pakai pasir, panasnya bisa lebih merata gitu fams. Terus bolu yang dihasilkan ini juga cenderung lebih kering. Soalnya nggak ada uap tambahan yang biasanya dihasilkan oleh air panggangan. Oh iya fams, soal kehangatan di musim hujan, ada produk olahan khas Sukabumi nih yang bisa jadi alternatif penghangat di musim hujan. Kalau yang ini nih fams, rasanya manis. Jajanan Tempo dulu ini pasti kamu tahu nih. Yes, permen jahe fams. Industri permen jahe di sini ada yang masih eksis bertahan, memproduksi ribuan permen setiap harinya. Fams, jahe terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Ada jahe gajah, jahe emprit, dan juga jahe merah. Nah, kalau jahe yang dipakai untuk olahan permen biasanya memakai jenis jahe emprit, alias jahe putih kecil. Walau sebutannya jahe putih kecil, ukuran jahe emprit ini nggak kecil-kecil banget kok fams. Malah masih perlu diparut sampai halus, supaya bisa diolah menjadi permen. Berlokasi di Jalan Perana Babakan Jampang, Kecamatan Cikole, Sukabumi. Usaha permen jahe AF ini udah dirintis sejak tahun 1991. Jangan dianggap sebelah mata ya fams. Pada kondisi normal, permintaan permen jahe di sini bisa mencapai 700 kg setiap harinya. Sekitar 90% pemasarannya dipasok ke wilayah Bekasi, Bandung, Jakarta, dan Sukabumi. Gak cuma jahe sih fams, untuk membuat permen, masih ada gula pasir dan tepung sagu atau tapioka sebagai komposisi bahan yang lainnya. Selama sekitar 2 jam lamanya, campur dan masak semua bahan sampai jadi karamel. Proses yang masih manual ini nih fams, ngebuat tenaga besar sangat dibutuhkan. Maklum deh, semua bahan yang dikukus ini akan cepat mudah gosong kalau nggak diaduk terus-terusan. Hihi, semangat Kang! Fams, pada tahun 1778, Belanda pernah membawa sekitar 5.000 kg candied ginger atau permen jahe dari Batavia ke Eropa. Makanan ini digemari masyarakat Eropa karena terasa manis dan mampu menghangatkan serta menyembuhkan rasa kembung di perut. Istilah permen muncul dari kata peppermint, yang merupakan senyawa pemberi rasa dari daun mint. Keberadaan permen di Nusantara ini gak lepas dari banyaknya pabrik gula pada masa kolonial. Maklum deh, permen ini juga dikenal dengan sebutan gula-gula atau kembang gula. Dari Batavia sampai ke daratan Eropa, permen jahe asli Indonesia ini semua pada suka. Mengingat kawasan Eropa yang dingin saat musim salju, gak heran nih kalau permen jahe dari Indonesia jadi kegemaran sejak zaman dulu. Maklum ya fams, empon-empon seperti jahe memang sulit dijumpai di benua biru sana. Jahe memang biasa digunakan untuk menambah rasa dan aroma dalam beberapa hidangan. Apalagi jahe ini merupakan salah satu bumbu dapur yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus tertentu. Nah, kalau jahe udah ketemu sereh tuh fams, keduanya ini bisa jadi ramuan yang punya segudang manfaat. Karena bisa melindungi dari penyakit jantung, kanker, atau penyakit saraf. Minum air rebusan sereh dan jahe, ini juga bisa nih membantu meredakan peradangan tubuh. Jahe juga udah lama nih digunakan sebagai obat mual alami. Jadi kalau lagi mual, gak ada salahnya deh mengkonsumsi air rebusan jahe dan sereh. Bahkan buat yang lagi diet nih, bisa juga nih fams untuk menurunkan berat badan serta mengkontrol kadar kolesterol. Iya, kalau inget jahe, jadi inget nih sama yang ini nih fams. Masih pada inget sama wedang kembang tahu kan? Yang jualannya pakai gerobak, terus dikasih air jahe dan gula aren. Wih, nostalgia banget ya. Tapi kembang tahu ini beda nih sama kembang tahu yang wedang jahe. Lembaran kembang tahu yang ini lebih banyak untuk masakan fams. Oke deh, buat yang belum tahu, kembang tahu itu adalah jenis makanan yang terbuat dari endapan hasil rebusan kacang kedelai. Teksturnya ini emang tipis-tipis kayak kain gini fams. Kalau yang kamu lihat ini fams, ini lokasi pembuatan kembang tahu yang ada di Garut, Jawa Barat.
Tiap hari kayak gini deh pemandangannya. Karena di sini memang udah bertahun-tahun memproduksi kembang tahu. Dalam sehari ada sekitar 4.000 lembar kembang tahu yang dihasilkan. Dari biji kacang kedelai inilah fams, asal-usul lahirnya kembang tahu yang melegenda. Kedelainya memang dipilih yang ukuran besar, karena kandungan proteinnya yang tinggi dan bisa menghasilkan banyak kembang tahu. Tapi memang aslinya kacang kedelai ini punya banyak manfaat sih fams, mulai dari menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker, mengkontrol berat badan, menjaga kesehatan tulang dan gigi, bahkan sampai bisa bikin kulit glowing, serta awet muda fams. Oh iya, untuk membuat kembang tahu, hanya sari kacang kedelainya aja yang dipakai. Biasanya sih dari sekitar 18 kg kacang kedelai yang dipakai, bisa menghasilkan 400 lembar kembang tahu. Proses memasak hingga bisa menghasilkan kembang tahu biasanya cuma makan waktu 30 menit aja. Puncak dari proses pembuatan kembang tahu ini fams, yaitu saat mengangkat endapan dari permukaan susu kedelai panas. Endapannya itulah yang jadi lembaran kembang tahu fams. Kulit kembang tahu ini juga jadi andalan menu vegetarian dalam berbagai masakan oriental. Karena pada zaman dulu banget nih fams, para biksu ini menyantap kembang tahu sebagai pengganti daging. Memang mirip sih ya, empuk-empuk sama kenyal-kenyal gitu deh. Nah, proses pengeringan atau mengangin-anginkan kembang tahu ini biasanya cukup sekitar 3 jam aja. Tapi abis diangin-anginin, masih harus dijemur lagi nih sampai seharian fams. Abis itu baru udah dipacking. Kembang tahu asal Garut ini fams, pemasarannya udah hampir ke seluruh Jawa Barat dan Jakarta. Kita bergeser ke Jawa Timur fams, tepatnya di Desa Manunggal, Dusun Kemuning, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Nah, kita gabung nih sama bapak-bapak yang lagi panen kunyit. Fams, kalau menurut para petani kunyit di sini, harga jual kunyit di pasaran lokal memang lumayan murah. Cuma seceng doang fams, alias Rp1.000 per kilogram. Tapi kenyataannya fams, kunyit asal Indonesia udah menembus pasar Eropa. Bahkan gak tanggung-tanggung fams, ekspor kunyit Indonesia ini juga sampai ke negara India. Padahal ya fams, India ini jelas-jelas merupakan negara nomor 1 penghasil rempah di dunia. Just info aja nih fams, tanaman kunyit ditanam dengan 2 pola, yaitu penanaman di awal musim hujan yang dipanen pada awal musim kemarau. Saat itu, usia tanaman ini sudah memasuki 7-8 bulan. Atau bisa juga nih, ditanam pada awal musim hujan. Kemudian, dipanen setelah 2 kali melewati musim kemarau. Kalau mengikuti pola yang ini, tingkat kematangannya udah semakin berasa fams. Karena usia tanaman udah mencapai 12-18 bulan. Pola ini juga nih, yang digunakan sama bapak-bapak di sini. Nah, kalau di sini tanaman kunyit ditanam dengan memanfaatkan lahan pematang sawah. Wait, jangan salah fams. Dari satu sisi pematang sawah aja, sekali panen bisa menghasilkan 1 kuintal. Apa kabar kalau panennya 1 kecamatan nih? Wah, bisa kebayangkan banyaknya kayak gimana? Selesai panen, kunyit-kunyitnya akan masuk ke proses rajang alias dipotong-potong. Oh iya fams, setelah proses rajang, kunyit-kunyit yang telah dipanen akan dijemur selama kurang lebih seminggu. Kalau udah kering, tentu aja menyusut jauh beratnya. Sebagai perbandingan, dari 10 kg kunyit basah, setelah pengeringan cuma jadi 1 kg aja. Fams, karena manfaatnya yang banyak banget, kunyit juga punya julukan sebagai rempah emas. Hampir di seluruh wilayah Asia, kunyit digunakan tidak hanya sebagai bumbu makanan, tapi juga sebagai kosmetik dan obat-obatan. Memang bukan rahasia lagi nih, kalau kunyit terkenal di seluruh dunia dengan berjuta manfaat sehat. Nah, kalau di Kabupaten Gresik sendiri, ada olahan khas yang juga menggunakan kunyit sebagai salah satu bumbu penyedap. Nama olahannya asem-asem kepala manyung. Ikan manyung ini yang biasanya dibikin olahan jambal roti ya fams. Cara masaknya simpel aja kok fams. Cukup masak bumbu dengan air, kemudian tambahkan serai dan daun jeruk limau. Setelah itu baru deh masukkan ikannya. Oh iya, masih ingat awal pandemi dulu kan fams? Rempah-rempah lokal termasuk kunyit waktu itu lumayan langka dan harganya sempat gila-gilaan. Karena dipercaya bisa menangkal virus, akhirnya kunyit banyak diburu orang. Tapi masalahnya, banyak juga nih negara yang membatasi impor kunyit.
sampai akhirnya muncullah sindikat penyelundup kunyit impor di negara-negara tadi. Bukan main si kunyit ini fans, sampai diselundupin kayak barang mewah aja. Sekian dulu ya Ragam Indonesia hari ini, fans. Semoga tayangan tadi bisa menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga juga nih perasaan orang-orang di sekeliling kita. Akhirnya, saya Joe Ricci dan seluruh tim Ragam Indonesia undur diri. Insya Allah hari ini penuh berkah ya, fans. Amin.